Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-52. Nah, pada part ke-51 sebelumnya, akhirnya mata Jogan Boruto bangkit di saat keadaan genting. Berkat kekuatan Jogan, Boruto dengan mudah melawan Jura bahkan melukainya. Tak hanya itu, ternyata Shinju yang bernama Hidari tiba-tiba membantu Boruto bertarung. Dia berubah setelah mendapat salinan ingatan dari Sasuke itu sendiri. Apa yang dilakukan Jura untuk menghadapi mereka semua? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan Boruto yang tiba ke tempat Sakura. Terlihat, Boruto langsung menetapkan Mitsuki dan Himawari. Boruto berkata, "Bibi Sakura, apakah bisa menyelamatkan mereka? Mereka terluka parah. Kumohon, tolong sembuhkan mereka." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sarada terbangun dari pingsannya. Melihat hal itu, Boruto langsung menghampiri Sarada dan menanya keadaannya. Sarada membalas, "Aku baik-baik saja." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun melihat ke arah mata jogannya Boruto. Sarada berkata pada Boruto, "Boruto, mata kananmu." Boruto membalas, "Ya, ceritanya sangat panjang. Intinya aku bisa menggunakan karma tanpa takut dikendalikan oleh Momoshiki lagi." Mendengar hal itu, Sarada membalas, "Jadi begitu, baguslah. Ngomong-ngomong, di mana Hidari dan Jura?" Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Mereka sedang bertarung satu sama lain." Sarada membalas, "Apa katamu? Mereka bertarung satu sama lain? Bagaimana bisa?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Di saat Hidari ingin memakanmu, tiba-tiba ingatan dari Paman Sasuke tersalin ke tubuhnya, dan yang sekarang kau lihat, dia membantu kita. Perasaannya saat ini merupakan representasi dari Paman Sasuke." Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun cukup terkejut. Tak lama setelah itu, Sumeru pun tiba ke lokasi mereka. Setelah sampai, Sumeru pun menanya keadaan mereka. Tak lama setelah itu, Boruto pun pamit untuk pergi ke tempat Kawaki. Adegan pun beralih ke Kawaki yang baru saja bangun dari pingsannya. Setelah dia sadar, dia pun langsung berdiri dari tidurnya. Dengan wajah yang panik, Kawaki mencoba mencari Himawari. Terlihat, Kawaki berteriak untuk memanggil Himawari. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba menepuk pundak Kawaki. Karena hal itu, Kawaki langsung membalikkan badannya dan menyerang Boruto menggunakan tongkat besi. Namun, Boruto langsung menarik tongkat tersebut dengan tangan kanannya. Terlihat, Kawaki pun terkejut dengan kedatangan Boruto yang secara tiba-tiba. Boruto membalas, "Tenanglah Kawaki, aku bukan musuhmu, bukan untuk saat ini." Kawaki membalas, "Boruto, sejak kapan kau ada di sini? Dan di mana Himawari?" Mendengar hal itu, Boruto membalas, dia sedang berada di tempat yang aman. Sekarang, dia sedang diobati oleh Bibi Sakura. Untungnya, aku tidak terlambat. Mendengar pernyataan yang diberikan oleh Boruto, Kawaki pun langsung terkejut. Terlihat, Kawaki langsung menghentakkan tinjunya ke permukaan tanah. Dengan wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Betapa lemahnya aku, anak dari Hokage ke-7. Kenapa aku tidak bisa menjaganya?" Di sisi lain, Boruto yang itu langsung memegang pundak Kawaki sambil berkata, "Kawaki, ini bukan salahmu. Sudahlah, sekarang bukan itu yang harus kau pikirkan. Kita masih perlu menghabisi Jura." Mendengar hal itu, Kawaki pun berdiri kembali. Kawaki berkata, "Kau benar. Tugas kita adalah membasmi mereka dan juga para Otsutsuki." Tak lama setelah itu, mereka pun mulai terbang menuju ke tempat lokasi pertarungan Jura dan Hidari. Setelah sampai, Kawaki pun heran dengan Hidari yang bertarung melawan Jura. Kawaki berkata, "Tunggu dulu, kenapa mereka bertarung satu sama lain?" Boruto membalas, "Ceritanya sangat panjang. Intinya, dia sekarang berada di pihak kita." Adegan pun beralih ke pertarungan Jura versus Hidari. Terlihat, tangan kanan dari Hidari pun telah hancur. Jura berkata, "Mau sekeras apapun kau berusaha, kau tidak akan mampu mengalahkanku." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Jura sudah berada di depan Hidari. Dengan cepat, Jura langsung memotong tangan kirinya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada barang logam terjatuh dari tempat Hidari. Di sisi lain, Jura mengantar itu pun berkata dalam hati, "Sebuah logam." Tiba-tiba, Boruto muncul tepat di hadapan Jura dan langsung menggunakan rasengan tepat di tubuhnya. Terlihat, Jura pun langsung terpental sangat jauh dan terjatuh ke tanah. Di saat bersamaan, Hidari menggunakan Jutsu Katon untuk membakar Jura. Terlihat, api tersebut mulai menyelimuti tubuhnya. Tak lama setelah itu, api tersebut tiba-tiba padam. Melihat hal itu, Hidari langsung masuk ke dalam tanah cakar untuk memulihkan diri. Di sisi lain, Jura langsung menggunakan kekuatannya untuk memulihkan lukanya secara instan. Setelah selesai,
Jura dengan muka yang penuh amarah mulai meleset ke arah Boruto. Ketika sudah dekat, Jura langsung mengeluarkan beberapa mukutan dari dalam tanah untuk menyerang Boruto. Namun, Boruto dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Jura. Tak sampai di situ, Jura juga mengeluarkan beberapa biji dama ke arah Boruto. Lagi dan lagi, Boruto berhasil menyerap semua biji dama tersebut dengan segel karmanya. Tak ingin terus menghindar, akhirnya Boruto mulai menyerang balik Jura. Terlihat, Boruto pun mengajukan pedang Kusanagi-nya ke arah Jura. Namun, Jura berhasil menahan serangan tersebut dengan tangannya. Mengira Jura sudah membuat Boruto mati langkah, tiba-tiba pedang Boruto pun mengalirkan listrik. Terlihat, Jura pun merasa kesakitan akibat sengatan tersebut. Tak sampai di situ, Boruto langsung menendang Jura hingga terpental jauh. Tak lama setelah itu, mata jaga Boruto mulai mendeteksi kelaman Jura yang berada di lehernya. Tak sampai di situ saja, ada tali cakra negatif yang mengarah ke arah markas Yubi. Lihat hal itu, Boruto pun langsung berteriak ke Kawaki untuk mengincar lehernya. Di sisi lain, Jura mendengar itu berkata, "Kawaki." Tiba-tiba, Kawaki muncul di belakang Jura dan bersiap memukul lehernya dengan tongkat besi. Namun, sebelum tongkat besi tersebut mengenainya, Jura langsung mengeluarkan pukulan untuk menahan serangan Kawaki. Tak sampai di situ, Jura langsung mengeluarkan pukulan yang sangat besar. Melihat hal itu, Kawaki pun langsung menghindar. Terlihat, pukulan yang dikeluarkan Jura mampu membuat hutan yang sangat besar. Di sisi lain, Boruto yang melihat sekelilingnya sudah menjadi hutan pun bertanya ke Kawaki, "Kawaki, apakah kau bisa mengejarkan pukulan ini?" Kawaki membalas, "Aku tidak bisa melakukannya. Sepertinya, kayu-kayu yang ada di sini merupakan elemen alami. Kita juga tidak bisa menyerapnya menggunakan segel karma." Setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mata jaga Boruto mendeteksi inti jantung dari hutan tersebut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kawaki, incar inti jantung dari hutan ini. Dia berada di sana. Jika kita menghancurkan inti tersebut, hutan ini akan musnah." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki langsung melesat dengan cepat ke arah inti jantung tersebut. Namun, sebelum Kawaki mencapainya, dia tiba-tiba diserang oleh Jura. Namun, Kawaki berhasil menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan olehnya. Tak lama setelah itu, Boruto pun langsung membantu Kawaki dengan cara menyerang Jura. Terlihat, Jura pun terkena tebasan pedang di bagian tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Hidari pun muncul dari jubah Jura. Dengan cepat, Hidari langsung menggunakan Chidori untuk menyerang tangan dari Jura. Terlihat, tangan dari Jura langsung hancur setelah menerima serangan tersebut. Namun, tangannya langsung tumbuh kembali akibat regenerasinya yang sangat tinggi. Di saat Hidari dan Kawaki lengah, Jura pun langsung menggunakan pukulan untuk menyerang mereka. Terlihat, Kawaki dan Hidari pun langsung terpental jauh. Melihat hal itu, Boruto terus menyerang Jura tanpa henti dengan pedang Kusanagi. Terlihat, Jura pun sedikit kesulitan menahan serangan dari Boruto. Tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan disertai petir yang kuat. Ternyata, itu adalah jutsu Kirin yang berasal dari Hidari. Hidari berkata pada Boruto, "Menyingkirlah Boruto." Mendengar perkataan Hidari, Boruto dengan cepat menggunakan Hiraishin untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Terlihat, muncul petir yang berbentuk naga dan langsung menyerang Jura yang berada di permukaan. Melihat hal itu, Jura menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Ketika Jura menahan serangan Kirin, tiba-tiba ada batangan besi yang menancap di tubuhnya. Karena hal tersebut, Jura pun sedikit kehilangan keseimbangannya. Tak sampai di situ, tiba-tiba Jura terkena serangan Kiro Rasengan di bagian lehernya. Karena didesak terus-menerus, Jura pun terkena Kirin milik Hidari. Di saat yang bersamaan, Boruto melesat dengan cepat dan bersiap menyerang Jura dengan Rasengan. Terlihat, Rasengan Boruto pun mengenai leher dari Jura. Seketika itu, Rasengan Boruto pun meledakan ledakan yang sangat besar. Adegan pun beralih ke Sarada yang berada di tempat Sakura. Melihat ledakan yang besar di hadapannya, Sarada berkata, "Apakah Boruto berhasil?" Sumire membalas, "Kuharap begitu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki dan Himori pun terbangun dari pingsannya. Mitsuki berkata, "Di mana Boruto? Aku harus membantunya." Sakura membalas, "Jangan bergerak dulu. Lukamu belum sepenuhnya pulih." Di sisi lain, Himawari yang baru saja sadar langsung berdiri kembali. Himawari berkata, "Di mana Kak Boruto? Aku harus membantunya." Mendengar itu, Sumire membalas, "Tenanglah Himawari. Boruto dan yang lain sedang bertarung melawan Jura. Jika kita juga ikut dalam pertarungan, kita hanya akan menjadi penghalang bagi mereka." Adegan pun beralih ke Kawaki. Melihat ledakan tersebut, Kawaki berkata, "Apakah kita berhasil mengalahkannya?" Hidari membalas, "Harusnya dia sudah hancur setelah menerima serangan fatal itu." Di sisi lain, Boruto langsung menggunakan Hiraishin ke tempat Kawaki. Melihat kedatangan Boruto, Kawaki pun menanya keadaan dari Jura. Boruto membalas, "Aku sudah menyerang titik lemahnya. Harusnya dia sudah mati." Terlihat, ledakan tersebut membuat asap yang cukup tebal. Tak lama setelah itu, Boruto pun merasakan cakra negatif yang begitu kuat dari area asap itu. Setelah asap tersebut perlahan mulai menghilang, kita pun diperlihatkan adanya Code dan juga Otsutsuki Daiki yang sedang melindungi Jura. Terlihat, semua orang terkejut dengan kedatangan mereka. Boruto berkata, "Code, kau masih hidup?"
Di sisi lain, Kawaki dengan wajah yang kesal berkata, "Oh Suzuki." Adegan pun beralih ke Code. Code berkata, "Lama tidak bertemu, Boruto." Dan adegan pun habis sampai di sini. Berkat kerja sama mereka, akhirnya mereka mampu mengalahkan Jura. Namun, mengira bahwa Jura sudah mati. Justru sebaliknya, dia dilindungi oleh Code dan juga seorang Otsutsuki. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Boruto? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-53. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.